Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Bagia ke-9. Hah, kau benar Koko dan agaknya kita yang akan menjadi korban. Kau dengar itu? Kui Seng mengangguk. Derap kaki banyak kuda dari belakang. Akan tetapi belum tentu perampok-perampok yang mengejar kita, Moi Moi. Mereka berdua berhenti dan menoleh ke belakang. Tak lama kemudian derap kaki kuda berbunyi lebih jelas dan muncullah 3 orang penunggang kuda yang membalapkan kuda mereka cepat sekali. 3 ekor kuda tunggangan mereka itu besar-besar dan ternyata merupakan kuda pilihan, malah lebih besar dan baik daripada kuda tunggangan Kui Seng dan Lucian. Sedangkan 3 orang penunggangnya adalah wanita-wanita muda yang cantik-cantik dan berpakaian mewah akan tetapi ringkas. Pedang berukir indah bergantung di punggung mereka. Tangan kiri memegang kendali kuda, tangan kanan memegang cambuk. Melihat kesigapan mereka menunggang kuda, mudah diduga mereka itu adalah wanita-wanita yang pandai ilmu silat, apalagi pedang mereka membayangkan pedang pusaka yang baik. Yang terdepan paling tua usianya, antara 25 tahun, pakaiannya serba merah. Yang kedua berusia 20 tahun, pakaiannya serba kuning dan yang ketiga baru 18 tahun berpakaian serba hijau. Melihat raut muka mereka, dapat diduga bahwa mereka itu kakak beradik, dan sukar dikatakan mana yang paling cantik di antara mereka. Semua cantik dan pandang mata mereka tajam. Akan tetapi wajah yang berkulit halus itu diperbagus lagi dengan bedak dan yanci, pemerah bibir pipi, sehingga menimbulkan kesan di hati Kui Seng bahwa 3 orang wanita ini adalah gadis-gadis pesolek, seperti Ang Xiao Hua. Berbeda dengan Liu Lucian yang ia lihat tak pernah memakai bedak dan yanci, sungguh pun hal ini memang tidak perlu karena kulit muka Lucian sudah terlalu putih halus dan bibirnya selalu merah membasah, pipinya kemerahan seperti buah apel masak. Minggir, minggir, 3 orang gadis itu berseru nyaring tanpa mengurangi kecepatan lari kuda mereka. Padahal jalan itu sempit sekali. Terpaksa Kui Seng menarik kendali kudanya, dipinggirkan. Melihat Lucian tetap membiarkan kudanya menghadap jalan, Kui Seng tidak mau membiarkan keributan terjadi. Ia meraih kendali kuda tunggangan Lucian dan menarik binatang itu minggir pula. 2 ekor kuda tunggangan pertama dan kedua lewat cepat sekali dan tercium bau harum minyak wangi. Kuda ketiga yang ditunggangi gadis termuda, melambat dan gadis ini mengerling ke arah Kui Seng, lalu melempar senyum. Setelah melirik penuh arti barulah gadis ketiga ini membalapkan kudanya lagi. Kui Seng cepat menggerakkan tangannya menangkap pergelangan tangan Lucian. Gadis ini menggenggam jarum-jarum yang merupakan senjata rahasia dan yang tadinya hendak ia sambitkan kepada 3 orang gadis itu. Moi Moi, mengapa mencari gara-gara dengan orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal dan tidak ada permusuhan dengan kita? Lucian menjebirkan bibirnya, kebiasaan yang selalu membetot jantung Kui Seng, lalu menyimpan kembali jarum-jarum rahasianya. Menjemukan, Koko, apakah kau selalu menjadi lemah hati dan siap menolong setiap orang perempuan cantik? Merah kedua pipi Kui Seng. Bukan begitu, Moi Moi. Aku hanya suka menolong kepada orang yang perlu ditolong, tak peduli dia perempuan atau laki-laki. Akan tetapi mereka itu tadi tidak mempunyai salah apa-apa, mengapa hendak kau serang? Tidak salah apa-apa, ih, kenapa matanya larak-lirik seperti tukang copet? Kui Seng tertawa geli mendengar ini. Tukang copet, haha, perumpamaanmu sungguh tak tepat. Masa gadis cantik menjadi tukang copet? Dan lagi, aku si miskin ini apanya yang patut dicopet? Lucian tersenyum juga. Apalagi kalau bukan hatimu yang akan dicopet? Kui Seng membelalakan matanya memandang.
Akan tetapi gadis itu hanya mentertawakannya tanpa menutupi mulut, memperlihatkan deretan gigi putih dan lubang mulut kemerahan. Kui Seng merasa ditertawakan, hatinya sebal dan sakit. "Mari kita lanjutkan perjalanan," akhirnya ia berkata agak marah. Akan tetapi Lucian tetap tertawa-tawa ketika membedal kudanya di belakang pemuda itu. "Ah, kau terburu-buru amat. Apakah hendak mengejar pencopet dan menyerahkan hatimu?" "Dia manis sekali, Kui Koko." Kerlingnya tajam dan mengundang tantangan. Berkali-kali Lucian menggoda, akan tetapi Kui Seng tidak menjawab dan terus membalapkan kudanya. Akan tetapi agaknya 3 orang gadis tadi pun melarikan kuda cepat sekali. Buktinya sampai 3 hari mereka berdua belum juga dapat menyusul 3 orang gadis itu. Pada hari keempatnya, setelah bermalam di dalam hutan yang dingin, Kui Seng dan Lucian melanjutkan perjalanan. Di persimpangan jalan mereka melihat banyak orang pengungsi pula. Akan tetapi anehnya mereka itu bukan berjalan ke selatan, sebaliknya mereka menuju ke utara. Bukan hanya Lucian yang merasa heran, juga Kui Seng terheran-heran sehingga pemuda ini menanya kepada seorang pengungsi laki-laki yang sudah tua. "Kopek, kalian semua hendak mengungsi kemanakah?" "Kemana lagi kalau tidak ke Benteng Naga Emas? Hanya di sanalah tempat yang aman bagi kami, karena Kam Goan Sui, Jenderal Kam, berada di sana." "Mengapa di lain tempat tidak aman, Lopek? Apakah yang mengancam keselamatan kalian?" Kui Seng mulai tertarik sedangkan Lucian juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengar pertanyaan ini kakek itu memandang heran. "Kongcu datang dari manakah sehingga tidak tahu keadaan di sini? Di mana-mana terdapat manusia-manusia serigala. Bala tentara gubernur merajalela mengganggu penduduk dan merampok harta, memperkosa wanita dengan alasan membasmi pemberontak. Semua orang takut menentang Gubernur Li. Hanya Kam Goan Sui seorang yang berani melindungi kami. Kongcu dan Nona sebagai orang-orang asing sebaiknya jangan melakukan perjalanan di daerah ini, berbahaya." Setelah berkata demikian, kakek itu melanjutkan perjalanan bersama rombongan pengungsi yang terdiri dari 30 orang lebih itu. "Kopek, masih jauhkah benteng itu dari sini?" tiba-tiba Lucian bertanya sambil mengajukan kudanya. Kakek itu menoleh dan memandang, akan tetapi keningnya berkerut, tidak mau menjawab, malah lalu berjalan lagi dan timbul kemarahannya, membentak, "Ah, kakek! Apakah kau tuli dan bisu?" Kakek itu cemberut, menoleh lagi dan mengomel. Tidak ada wanita baik di zaman edan ini. Tentu saja Lucian makin marah. Melihat ini, Kui Seng khawatir kalau Liu Xian akan turun tangan. Maka ia cepat menggeprak kudanya, maju ke depan Lucian dan berkata kepada kakek itu, "Kopek, sahabatku ini bertanya baik-baik, mengapa kau tidak mau menjawab? Harap jangan salah melihat orang, sahabatku ini seorang pendekar wanita yang berhati mulia." Lenyap kemarahan Lucian dan ia tersenyum-senyum mendengar pujian ini. Adapun kakek itu lalu membalikkan tubuh, memandang ragu kepada Lucian lalu menjura, "Harap Nona suka maafkan. Baru pagi tadi sini lewat pula 3 orang gadis seperti Nona. Akan tetapi mereka itu kasar bukan main, bahkan 5 orang kami mereka pukul dengan cambuk karena kurang cepat minggir untuk mereka lewat dengan kuda mereka yang besar-besar. Kalau Nona hendak mengetahui, benteng itu tidak jauh lagi, kurang lebih 3 li lagi dari sini." Setelah rombongan itu bergerak lagi dan Kui Seng mulai menggerakkan kendali untuk melanjutkan perjalanan, Lucian menyentuh lengannya dan berkata, "Kui Koko, kita berhenti di sini, mencari tempat mengaso sampai nanti malam." "Ah, mengapa begitu? Hari masih siang, dan perjalanan masih jauh. Ada keperluan apa yang harus berhenti di sini?" Keadaan benteng itu, Jenderal Kam itu, dan 3 orang gadis yang agaknya juga pergi ke sana, menarik hatiku untuk menyelidiki. Malam nanti aku hendak menyelidiki ke sana, melihat keadaan dan mencari tahu apakah sebenarnya yang terjadi. "Ah, Moi, mengapa kau mencari urusan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kita? Urusan Jenderal Kam adalah urusan negara, dan selama orang menyangkutkan diri dengan urusan negara, maka tak boleh tidak ia mempunyai cita-cita yang kotor. Tak perlu kita mencampurinya, Moi. Akan tetapi Lucian sudah memutar kudanya dan mencari tempat yang enak untuk mengaso dan bermalam.
Akhirnya ia berhenti di bawah pohon yang besar, lalu turun dari kudanya. Terpaksa Kui Seng mengikutinya. "Sudahlah, Koko, aku lapar karena terlalu banyak bicara. Biar ku carikan daging untuk teman roti kering kita." Gadis itu meloncat dan lenyap memasuki hutan yang gelap. Tak lama kemudian ia tertawa-tawa sambil memegang 2 ekor kelinci gemuk pada telinganya. Kui Seng tidak berkata apa-apa, hanya membantu gadis itu menguliti kelinci dan membakar dagingnya. Setelah mereka makan kenyang, Lucian merebahkan diri di atas rumput yang gemuk empuk. Tak sampai 10 menit kemudian gadis itu sudah tidur nyenyak, mukanya miring berbantal tangan, napasnya panjang teratur, pipinya kemerahan, bulu matanya yang merapat kelihatan panjang membentuk bayangan pada pipi. Berjam-jam Kui Seng hanya duduk sambil memandangi tubuh yang rebah miring di depannya. Pikirannya melayang-layang, alangkah cantiknya gadis ini. Rambutnya yang hitam itu agak kacau, sebagian rambut yang terlepas dari ikatan menutupi pipi dan kening. Dahi yang halus putih itu agak basah oleh peluh, karena hawa memang panas menjelang senja itu. Kui Seng melihat ini lalu memadamkan api unggun yang tadi dipakai memanggang daging kelinci. Kemudian ia duduk lagi menghadapi Lucian sambil menikmati wajah ayu itu. Lucian bergerak sedikit dalam tidurnya, bibirnya tersenyum, tangannya menyibakkan rambut yang menutup pipi dan kening, lalu tubuhnya bergerak terlentang, terdengar bisikannya, "Kui Koko," berdebar keras jantung Kui Seng. Gadis ini mengigau dan menyebut-nyebut namanya dalam tidur. Bukankah itu berarti bahwa Lucian juga menaruh hati kepadanya? Ia memandang lagi. Mulut yang manis itu masih tersenyum. Tiada bosannya memandang wajah ini, bagaikan orang memandang setangkai bunga mawar segar. Terpesona Kui Seng memandangi rambut hitam panjang yang kini aut-autan itu, mengingatkan ia akan syair tentang keindahan rambut yang pernah dibacanya. Halus licin laksana sutra hitam mulus, melebihi tinta, gemuk panjang berikal, mayang mengikat kalbu, menimbulkan sayang, harum semerbak laksana bunga melambai, meraih cinta asmara, sinom berikal di tengkuk dan dahi pembangkit gairah dendam berahi. Setelah kenyang pandang matanya menikmati keindahan rambut di kepala lalu pandang mata itu menurun, berhenti di alis dan mata yang terlindung bulu mata panjang melengkung, sejenak terpesona oleh bukit hidung. Kecil mungil mancung dan patut, halus laksana lilin di raut, cuping tipis bergerak mesra mengandung 1000 rahasia. Makin berdebar jantung Kui Seng, hampir tak tertahankan lagi, serasa hendak meledak. Melihat rambut itu, bulu mata, hidung yang agak berkembang kempis cupingnya, mulut manis yang tersenyum-senyum dalam tidur, pipi yang putih kemerahan, teringatlah ia akan Ang Xiao Hua. Bukan gadis pelacur itu yang terbayang, melainkan pengalaman mesra penuh asyik, yang pada saat itu mendorong semua gairah birahi memenuhi hati dan pikirannya, bagaikan awan mendung hitam menggelapkan kesadarannya. Dengan tubuh gemetar menggigil, Kui Seng lalu membungkuk ke arah wajah ayu itu dan mencium bibir dan pipi Lucian sepenuh kasih hatinya. Suara ketawa gadis itu mengejutkannya, membuyarkan sebagian awan mendung yang menutupi kesadarannya. Terkejutlah Kui Seng, mukanya pucat dan ia cepat-cepat menjauhkan diri. Jantungnya berdebar keras dan barulah lega hatinya ketika ia melihat bahwa Lucian masih tidur. Suara ketawa tadi pun agaknya hanya dalam keadaan mimpi. Akan tetapi ciumannya tadi membuat ia makin dalam terjatuh ke jurang asmara. Lewat senja, setelah matahari mulai bersembunyi, Lucian menggeliat dan membuka matanya. "Ah, alangkah sedapnya tidur di sini. Kui Koko, kau masih duduk di situ sejak tadi?" Tidak mengaso, gadis itu kini bangkit duduk dan membereskan rambutnya. Duduk seperti itu, kedua kaki ditekuk ke belakang, tubuh tegak dada membusung, kedua lengan dikembangkan karena 10 buah jari tangannya sibuk menyanggul rambut di belakang kepala, benar-benar merupakan pemandangan indah. Kalau saja aku pandai melukis, alangkah indahnya gadis ini dilukis dalam keadaan begini, pikir Kui Seng, demikian terpesona sehingga ia seakan-akan tidak mendengar akan kata-kata Lucian. Kui Koko, apakah kau sudah berubah menjadi arca? Apa sih yang kau lihat? Tegur Lucian,
senyumnya lebar dan sepasang matanya berkedip-kedip mengandung ejekan. "Oh, kau bilang apa tadi Moi Moi?" Kui Seng tergagap. Kini Lucian tertawa, "Kukira kau tidak mengasuh, kiranya kau agaknya malah tidur." "Kui Koko, aku ingin sekali mandi. Kalau saja ada anak sungai di sini." Ku dengar suara air gemericik di sebelah kiri sana, Sian Moi. "Mungkin ada anak sungai atau air terjun di sana." "Bagus, mari kita ke sana, Koko." Seperti seorang anak kecil, Lucian menyambar tangan Kui Seng dan menariknya berlari-lari ke arah kiri. Benar saja dugaan Kui Seng, di situ terdapat sebatang sungai kecil yang amat jernih airnya, pula tidak dalam, hanya semeter kurang lebih. Batu-batu licin di dasar tampak beraneka warna menambah keindahan dan kesejukan air. "Hah, dingin dan segar, Koko," teriak Lucian kegirangan ketika memasukkan tangannya ke dalam air di pinggir sungai. "Koko, aku hendak mandi. Kau jangan melihat ke sini sebelum aku masuk ke dalam air. Awas, kalau kau menengok, ku maki kau kurang sopan dan ku sambit kau dengan batu." Kui Seng tertawa, terseret oleh kenakalan dan kegembiraan gadis itu. "Siapa ingin melihat?" serunya sambil membalikkan tubuh berdiri membelakangi sungai. Ia hanya mendengar gerakan gadis itu, suara pakaian dilepas, kemudian mendengar gadis itu turun ke dalam air. Semua yang didengarnya ini menimbulkan bayangan yang amat menggodanya sehingga ia meramkan kedua matanya seakan-akan hendak mengusir bayangan itu dari depan mata. "Sudah, Kui Koko. Kau sekarang boleh saja melihat ke sini, aku sudah aman tertutup air." "Ah, enak benar, Koko. Kau mandilah segar bukan main." Kui Seng membalikkan tubuhnya dan ia terpaku di tempat ia berdiri. Kedua kakinya menggigil dan matanya berkunang-kunang. "Aduh, Lucian, apakah benar-benar kau sengaja ingin menggodaku?" Demikian keluhnya dalam hati. Ketika ia menengok, ia melihat pakaian gadis itu bertumpuk di pinggir sungai, di atas sebuah batu besar, semua pakaian berikut sepatu dan pita rambut. Kemudian, apa yang dilihatnya di tengah sungai itu benar-benar membuat ia berkunang dan lemas. Memang gadis itu merendamkan tubuhnya di dalam air sehingga yang tampak dari luar air hanya leher dan kepalanya. Akan tetapi agaknya Lucian lupa bahwa air itu amat jernih. Ataukah memang sengaja? Air itu demikian jernihnya sehingga batu-batu di dasarnya tampak. Apalagi tubuh yang duduk di atasnya. Pemandangan aneh tampak oleh Kui Seng. Tubuh padat berisi sempurna lekuk-lekungnya, bergoyang-goyang bayangannya oleh air. Cepat-cepat ia menundukkan mukanya. "Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu sebelum kau kemasukan iblis." Demikianlah dengan kaki gemetar Kui Seng berdiri menundukkan mukanya, mengerahkan tenaga batinnya untuk melawan dorongan nafsu. "Moi Moi," ia berhenti karena suaranya kedengaran aneh. Kau mau bilang apa, Koko?" Kui Seng menarik napas panjang dan mulai tenanglah gelora isi dadanya. "Sian Moi, aku tidak mandi. Kau mandilah yang puas, biarku nanti kau di sana. Aku khawatir kalau kuda kita dicuri orang." Tanpa menanti jawaban, Kui Seng lalu membalikkan tubuhnya dan lari dari tempat semula di mana ia menjatuhkan diri duduk termenung memikirkan Lucian. Gadis yang aneh, ia harus mengaku bahwa hatinya sudah jatuh betul-betul. Ia memuja Lucian, memuja kecantikannya. Padahal ia maklum sedalam-dalamnya bahwa watak gadis itu sama sekali tidak cocok dengan wataknya, bahwa kalau ia mempunyai istri seperti Lucian, hidupnya akan banyak menderita. "Aku harus dapat menahan diri, semua ini godaan iblis," pikirnya. "Aku sejak semula tidak menghendakinya sebagai istri, hanya karena sudah berjanji dengan Pat Jiu Sin Ong untuk menurunkan ilmu yang mengalahkannya, maka sekarang mengadakan perjalanan bersama." Mengapa ia menjanjikan hal itu? Ia kena diakali Pat Jiu Sin Ong yang tentu saja ingin menguras ilmunya. Kalau sudah menurunkan ilmu, aku harus cepat-cepat menjauhkan diri dari Lucian, pikirnya. Akan tetapi, teringat akan perbuatannya mencuri ciuman tadi, kembali gelora di dadanya membuat Kui Seng meramkan mata. "Gila, kau sudah gila," tiba-tiba Kui Seng yang masih meram itu menamparkan kepalanya sendiri. "Hei, apakah kau sudah gila?
Teguran ini membuat Kui Seng terkejut dan meloncat bangun sendiri. Kiranya Lucian sudah berdiri di depannya. Biarpun cuaca sudah mulai gelap, masih tampak gadis itu segar dan berseri-seri, makin cantik setelah mandi. Gadis itu tertawa geli. "Kui Koko, kukira kau tadi menjadi gila. Apa-apaan itu tadi kau menamparkan kepalamu sendiri?" Kau tidak melihat tadi? Banyak nyamuk di hutan ini." Mengiang-ngiang di atas telinga, ku coba menepuk mampus nyamuk-nyamuk itu. Baiknya Lucian percaya alasan ini. "Kui Koko, sekarang aku hendak pergi. Kau menanti di sini saja, ya?" "Kemana, Sian Moi?" "Ke benteng itu." Menyelidik. Apakah perlunya? Jangan mencari perkara, sudahlah. Kau seperti nenek bawel saja. Kalau tidak suka, kau tidak usah ikut. Aku tahu kau tidak suka, maka aku akan pergi sendiri. Biarlah kau menanti di situ bersama nyamuk-nyamuk itu. Aku pergi, Koko." Setelah berkata demikian, Lucian mempergunakan kepandaiannya meloncat dan lari cepat, sebentar saja lenyap dari situ. Kui Seng mengerutkan keningnya. Gadis aneh. Ia takkan berbahagia hidup di samping gadis itu sebagai istrinya. Akan tetapi mengapa hatinya seperti ini? Mengapa timbul kekhawatirannya kalau Lucian menghadapi malapetaka? Biarlah kalau ia tertimpa bencana. Salahnya sendiri. Mencari perkara, mencampuri urusan orang lain. Kui Seng mengeraskan hatinya dan mulai membuat api unggun untuk mengusir nyamuk yang memang banyak terdapat di hutan itu. Akan tetapi hatinya tetap merasa tidak enak. Terjadi perang di dalam hatinya antara membiarkan atau pergi menyusul Lucian. Dengan pengerahan Jin Kang dan ilmu lari secepatnya, sebentar saja Lucian telah tiba di luar tembok benteng. Tembok benteng itu cukup tinggi, pintu gerbangnya berada di tengah, terjaga kuat oleh belasan orang prajurit. Pintu belakang juga terjaga, malah tertutup rapat, sedangkan di atas tembok itu, pada setiap ujungnya terdapat bangunan kecil di mana tampak pula penjaga yang bersenjata lengkap. Beberapa menit sekali, penjaga-penjaga meronda di sekeliling tembok. Pendeknya, benteng itu terjaga rapat sekali. Untuk melompat tembok, terlampau tinggi dan andai kata dapat juga, pasti akan tampak oleh para penjaga di 4 penjuru. Akan tetapi, Lucian adalah seorang gadis yang banyak akal, berani dan lihai. Ia memilih bagian yang agak sepi, menanti sampai peronda lewat, kemudian cepat sekali ia menggunakan pedangnya membongkar tembok. Pedangnya bukanlah pedang biasa, melainkan pedang pusaka, pedang buatan daerah Gobi, terbuat daripada logam baja biru dan oleh ayahnya diberi nama Toa Hong Kiam, pedang angin badai, karena Pat Jiu Sin Ong memberikan pedang itu kepada putrinya ketika menurunkan ilmu pedang Toa Hong Kiam Sut. Pedang baja biru ini dapat dipergunakan untuk memotong besi dan baja. Apalagi tembok yang terbuat daripada bata itu, dengan mudah saja dapat ditembusi Toa Hong Kiam. Belum 5 menit, Lucian telah berhasil membuat lubang yang cukup dimasuki tubuhnya. Di lain saat tubuhnya berkelebat menyelinap masuk, dan bagaikan seekor kucing ia sudah berloncatan cepat menghilang di antara kegelapan malam, mendekam di tempat gelap sambil memperhatikan keadaan di dalam benteng. Benteng itu cukup luas, kiranya cukup untuk menampung ribuan orang bala tentara. Di dalamnya selain terdapat lapangan luas untuk berlatih para prajurit, juga terdapat bangunan-bangunan kecil berjajar yang agaknya menjadi tempat bermalam para prajurit. Ada pula bangunan terbuka yang dipakai sebagai dapur, lalu kandang-kandang kuda dan gudang-gudang perlengkapan. Di tengah sendiri terdapat 4 buah bangunan besar yang bentuknya kembar. Tak salah lagi, disinilah tempat para perwiranya. Maka tanpa ragu-ragu Lucian lalu berindap-indap menghampiri 4 bangunan ini karena memang kedatangannya ini terdorong oleh rasa hatinya ingin mengintai dan menyelidiki keadaan Jenderal Muda Kam Siek. Di sudut lubuk hatinya memang ia tak pernah melupakan Kam Siek, pemuda gagah perkasa dan ganteng yang pernah menggetarkan hatinya di atas panggung adu ilmu. Sayangnya pemuda itu tidak mau melayaninya mengadu kepandaian. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami.
agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.